Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau,
dan juga dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Raja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai ayat keberapa? Ayat ke-8, yaitu tentang kisah suatu kaum yang namanya kaum Ad. Dalam 10 ayat Allah ceritakan berapa kaum? Berapa kaum? 3 kaum. Kaum Ad yang menjadi objek dakwahnya Nabi Hud. Kemudian yang kedua kaum Thamud yang menjadi objek dakwahnya Nabi Saleh. Dan yang ketiga kaumnya Fir'aun yang menjadi objek dakwahnya Nabi Musa. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kaum yang kedua. Kaum siapa? Kaum Thamud. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang melubangi gunung, melubangi batu-batu besar di gunung untuk dijadikan rumah tempat tinggal mereka. Rumahnya di mana? Di gunung. Apa mereka cuma punya rumah di gunung saja? Enggak. Itu salah satu lokasi rumah mereka. Nanti kita akan bahas bahwa mereka salah satu perumahannya di mana? Di gunung. Al-Imam Muqatil bin Sulaiman di dalam tafsir beliau menceritakan apa yang dikerjakan oleh kaum Thamud. Ketika beliau menafsirkan firman Allah alladzina jabus sakhra bil wad. Kata beliau, alladzina naqqabus sakhra bil wadi, yaitu orang-orang yang melobangi batu besar di lembah. Wa dzalika annahum kanu ya'muduna ila a'dhami jabalin. Mereka kalau pengen bikin rumah, mereka berusaha mencari gunung yang paling besar. Apa yang mereka lakukan? Nyari lokasi gunung yang paling besar. Fayuthaqibunahum. Kemudian gunung besar itu mereka lobangi. Dan jangan dibayangkan gunungnya gue kayak Gunung Slamet. Maksudnya bahan gunungnya. Kalau Gunung Slamet kan bahannya apa? Tanah. Amoh, gampang. Ya, apalagi di zaman kita ini banyak alat-alat berat. Saat itu belum ada. Ya. Dan gunung-gunung yang ada, yang mereka cari itu adalah gunung-gunung batu. Makanya di sini Allah gunakan kata wajabus sokhro. Sokhro itu batu. Ya. Jadi mereka cari ada gunung gede, kemudian mereka bolongi, ya. Kalau kita bolongi itu kira-kira ukuran seberapa gitu? Kalau kalian jenengan bolongi paling ya kayak dulu ada gundukan pasir, ngerong. Itu kan paling segini kita bikin. Ini mereka bolongi batu untuk dijadikan tempat tinggal. Tempat tinggal kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaum yang datang setelah kaum Ad.
Sehingga postur tubuhnya kira-kira nggak jauh beda. Kaum 'Ad itu disebutkan oleh sebagian ulama tafsir tinggi tubuh mereka itu sekitar 12 hasta. Hasta gue sebenarnya iki. Iki hastane nyong. Ya. Hastane liyane ya beda maning gitu. 12 hasta. Kira-kira setinggi apa itu? Jenengan sekian kali lipat lah. Itu tinggi fisik mereka. Dan rumah yang mereka tinggali mestinya ngepres dengan tubuh fisiknya atau lebih besar lagi? Ya lebih besar lagi. Seperti jenengan sekarang berada di Masjid Agung. Tingginya Masjid Agung ini berapa kalinya jenengan? Ya. Dan mereka memang ada semacam kesombongan, kebanggaan, punya rumah yang gede. Makanya tadi kan dikatakan mereka cari gunung yang paling gede. Mereka bolongi ya untuk dijadikan rumah, fayaj'alunahu baitan, mereka bikin itu sebagai rumah. Wa yaj'aluna babahu minha, mereka bikin pintunya juga dari batu. Wa ghallaqahu minha, di daun pintunya itu dari batu. Saya enggak tahu engselnya gimana. Inilah sekilas tentang kaum Tsamud. Dan apa yang kita ceritakan sepotong tadi, itu menggambarkan betapa kuatnya fisik yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang kaum Tsamud ini dalam banyak surat di dalam Al-Quran. Di beberapa surat Allah rinci serinci-rincinya. Di beberapa surat Allah agak rinci. Dan di beberapa surat yang lain Allah sebutkan dengan isyarat secara global. Contoh misalnya, Allah ceritakan serinci-rincinya kisah mereka dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surat Al-Hijr, dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat Fussilat. Rinci kisahnya kaum Tsamud. Agak rinci, kalau tadi kan apa? Rinci banget. Agak rinci kisahnya kaum Tsamud Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, surat An-Naml, Al-Dzariyat, Al-Haqqah, Al-Fajr, Asy-Syams. Gak cukup, Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan secara global tentang kaum Tsamud ini dalam surat At-Taubah, surat Ibrahim, surat Al-Hajj, surat Al-Furqan, surat Al-Ankabut, surat Sad, surat Ghafir, surat Qaf, surat An-Najm, surat Al-Buruj. Berapa surat? Rasa sempat ngitung. Banyak. Kira-kira kalau diulang-ulang kayak gitu, ada maksudnya enggak? Pastilah. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ini kaum ini, itu harus kita ambil pelajarannya. Karena cerita yang ada dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Yang menganggap kisah dalam Al-Quran itu dongeng, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. In hiya illa asatirul awwalin. Orang-orang yang tidak beriman ketika dibacakan Al-Quran itu kan cuma dongeng. Ini ungkapannya orang yang tidak beriman. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah yang ada dalam Al-Quran adalah qasas. Qasas adalah kisah. Dan kisahnya pasti ada pelajarannya. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Di dalam kisah-kisah yang disebutkan di Al-Quran itu pasti ada pelajarannya. Apalagi sampai diulang-ulang berkali-kali.
Mari kita ambil pelajaran dari kisahnya kaum Tsamud. Siapa tadi Nabi yang diutus? Nabi Saleh. Apa konten dakwahnya Nabi Saleh? Kita dengarkan dalam surat Al-A'raf ayat 73. Dalam surat Al-A'raf ayat 73 Allah Subhanahu wa taala menceritakan konten isi dakwahnya Nabi Saleh kepada kaumnya. Qala, Nabi Saleh berkata, "Ya qaumi ibudullah." Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini istilahnya apa? Tauhid. Malakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian punya sesembahan lain selain Allah? Ngajak tauhid, mewanti-wanti dari lawannya tauhid. Napa? Syirik. Saya sudah tegaskan pada pertemuan yang lalu bahwa seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya sama. Apa? Ngajak tauhid, mewanti-wanti dari syirik. Makanya saya sering sampaikan atau berkali-kali kami sampaikan, aja blenger. Apa blenger? Jangan bosan dengan dakwah tauhid. Diimutkan, diingatkan dari syirik, jangan bosan. Orang mungkin yang syirik, orang mungkin. Nabi Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Rabbi, jauhkan aku. Aku itu siapa? Nabi Ibrahim. Jauhkan aku dan keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Saya tanya, kulo kali jenengan dibandingkan Nabi Ibrahim seapanya? Seujung kukunya mungkin, dan itu enggak ada mungkin. Beliau punya gelar Khalilur Rahman. Apa artinya? Kekasihnya Allah. Yang punya gelar itu cuma dua. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja khawatir terjerumus kepada perbuatan syirik. Maka kalau kita, saya dan jenengan gak khawatir, itu menunjukkan lemahnya tauhid kita. Semakin tinggi tauhid seseorang, maka kekhawatirannya untuk terjerumus kepada kesyirikan semakin besar. Kalau kita merasa aman itu maksudnya apa sih? Nyong tau ora syirik orang. Oh ya nyong ngaji saben dina masa syirik. Nah, itu namanya merasa aman. Itu menunjukkan tauhid kita masih lemah. Ini konten dakwahnya Nabi Saleh. Itu toh enggak. Allah ceritakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahum akhuhum Salihun." Ingatlah bagaimana saudaranya Tsamud, yaitu Saleh. Subhanallah. Allah gunakan istilah saudara. Karena memang Nabi Saleh itu dari kaum Tsamud. Dan hampir setiap nabi itu diutus dari kaumnya sendiri. Ya. Karena memang ada semacam kedekatan secara emosional. Oke, wonge dewek. Dan di sini Allah gunakan pakai kata akhuhum, saudara. Jadi dakwah itu harus dari hati ke hati. Ya.
Harus dari hati ke hati. Dengan pendekatan yang baik, dengan tutur kata yang halus. Orang gelem kayak gitu, awas. Bukan. Kemudian Nabi Saleh berkata, ala tattaqun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Jalankan perintahnya. Jauhi larangan Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tentunya Nabi Saleh ini punya trik. Bagaimana caranya supaya mereka yang sudah terbiasa menyembah berhala mau meninggalkan berhalanya beribadah kepada Allah. Gimana caranya supaya mereka mau meninggalkan kebiasaan buruknya, mau menjalankan perintah Allah? Salah satunya adalah dengan cara diingatkan tentang karunia yang sudah Allah berikan kepada mereka. Contoh misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru, ingatlah, idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardh." Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kalian, kalian menjadi penguasa bumi setelah kaum 'Ad. Dan Allah kasih space, tempat buat kalian untuk tinggal di bumi. Dan ini berlaku bukan cuma kaum Tsamud, termasuk kepada kita. Yang ngasih kita space di sini siapa? Siapa? Allah. Oh, nyongoli warisan kang bae. Loh, bae sekarang siapa? Bae maning sekarang siapa? Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Aneh sebagian orang tinggal di buminya Allah, gak mau diatur oleh Allah. Kira-kira orang seperti ini harusnya gimana? Nyari tempat lain selain bumi. Kemana? Pluto. Pluto juga punyaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. Ini yang ngasih kalian tempat di bumi ini Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Di tempat-tempat yang landai, di tanah-tanah yang datar kalian bangun di atasnya istana-istana. Wa tanhitunal jibala buyuta. Gak cukup kalian punya istana di tanah yang datar, kalian juga bikin rumah di gunung-gunung yang kalian pahat. Ini yang saya katakan tadi. Mereka rumahnya bukan cuma di gunung, mereka juga punya rumah di tanah-tanah yang datar, istana besar-besar. Ya. Ini nikmat yang Allah berikan. Cuma itu enggak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat yang lainnya. Di dalam surat Al-Hijr. Dalam surat Al-Hijr 82. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka memahat dari gunung untuk bikin rumah dalam keadaan mereka aman. Nikmat berikutnya apa? Aman, tenang. Nikmat atau bukan? Nikmat. Apa enaknya punya rumah yang mewah tapi perasaannya enggak aman. Kenapa enggak aman? Dioyok-oyok. Siapa? KPK. Ya. Apa enaknya? Ya. Pindah-pindah, sembunyi dari satu negara ke negara yang lain. Ya. Menyamar. Gak nyaman. Dikasih sama Allah selain kalian punya rumah yang mewah, kalian punya fisik yang kuat, kalian juga diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 146 sampai 149.
Allah ingatkan mereka dengan nikmat yang lain. Fi jannati wa uyun. Kalian juga punya kebun-kebun dan mata air. Alias dari sisi makanan, minuman kalian enggak kekurangan. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Tumbuh-tumbuhan subur, kurma banyak, buah-buahan. Subhanallah. Tapi memang kadang-kadang kenikmatan seperti ini malah membuat orang lupa. Makanya banyak orang-orang yang dahulu ketika rizkinya belum banyak, rajin ke masjid. Pas gajinya si Wira, 700.000 gitu. Masya Allah. Begitu naik golongannya mulai ya 1.500.000 ya. Naik lagi golongannya, sertifikasi ini suami istri sertifikasi. Masya Allah. Mulai sibuk dewek-dewek. Ya. Mulai. Dan jangan sampai kita seperti itu. Ya. Bisa nggak kira-kira ya, nikmat tetap banyak tapi ngibadahnya ya tambah tekun, bisa? Bisa nggak? Insya Allah. Ya makanya kita harus terus diingatkan. Ya. Kita harus terus menghadiri pengajian. Supaya ketika agak miring dikit, hadir ngaji, terus lurus maning. Ya. Seminggu sepisan kan ngajinya ya. Atau seminggu ping loro. Ya, miring lagi, hadir pengajian, lurus maning. Masa miring lurus. Emang manusia itu fluktuatif keimanannya. Kadang naik, kadang turun. Nah pas lagi miring gue berarti imannya lagi turun. Ketika lurus imannya naik lagi. Aku pengen lurus terus Ustaz, malaikat. Malaikat. Ya. Nah, kan diingatkan tuh, nikmat Allah gini, nikmat Allah gini. Udahlah kalian syukuri nikmat tersebut. Kalian bertakwa kepada Allah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 74. Diingatkan. Fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Dan serusak-rusaknya kerusakan adalah perbuatan syirik. Lebih rusak daripada pencemaran lingkungan. Ya. Apakah pencemaran lingkungan juga kerusakan? Kerusakan. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah diperbaiki. Ini bumi ini sudah baik, jangan dirusak. Sebagian ulama menafsirkan baik di sini adalah ibadah. Merusak adalah dosa. Jadi ini sudah baik, orang pada ibadah, menyembah kepada Allah saja. Jangan dirusak membuat acara-acara kesyirikan. Ini sudah benar ini, menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang sudah baik ini malah dirusak lagi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sudah baik dirusak. Tapi ya begitu sebagian orang kiapik. Wah, gue masalah ya. Yang baik adalah menyembah kepada Allah. Nah, dinasihati pelan-pelan sama siapa tadi? Nabi Saleh. Ternyata bagaimana balasan yang disampaikan oleh kaum Tsamud? Ya Salihu. Soleh.
Ya Salihu. Panggilannya seperti itu. Enggak ada wahai Nabi, enggak. Ya Salihu. Leh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. I'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kalau kamu memang betul-betul utusan Allah, coba datangkan apa yang engkau ancamkan kepada kami. Alias nantang. Ya. Kalau memang kamu betul-betul utusannya Allah, kamu betul-betul Rasul, mana yang kamu sampaikan kepada kami, kalau kami tidak beribadah kami akan disiksa. Datangkan. Mereka jengkel. Kenapa jengkel? Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna. Kamu mau melarang kami untuk menyembah apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami? Persis. Ya. Seperti jawabannya kaumnya Nabi Hud. Yang kemarin kita ceritakan. Kaum apa? Ad. Dan sampai sekarang masih dipertahankan dan dilestarikan. Alasan ini. Alasan apa? Wis kawit mien kayak kie. Sudah dari dulu seperti ini. Kamu mau melarang kami untuk menyembah seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kami ragu deh atas kebenaran yang engkau dakwahkan kepada kami. Ini dalam surat Hud ayat 62. Gak cukup sampai di situ, mereka mengolok-olok Nabi Saleh. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai ayat 154 mereka masih mengolok-olok lagi Nabi Saleh. Qalu innama anta minal musahharin. Kamu ini orang yang kena sihir kayaknya. Orang kena sihir itu ngomongnya orang genah. Ma anta illa bashar mithluna. Kamu itu gak ada bedanya sama kami, manusia biasa. Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Datangkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang betul-betul engkau jujur. Kalau apa yang kamu sampaikan betul, datangkan. Gak cukup sampai menuduh Saleh sebagai orang yang kena sihir. Dalam surat Al-Qamar ayat 24, 25 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana tuduhan kaumnya Nabi Saleh. Bal huwa kadzabun asyir. Saleh itu tidak lain dan tidak bukan hanya kadzab. Kadzab itu artinya tukang bohong. Jadi sengaja dipilih sama mereka kata-kata yang menyakitkan. Jadi bukan bohong, tapi tukang bohong. Kalau sekedar bohong dalam bahasa Arab bukan kadzab, tapi kadzib, orang yang berbohong. Anda bisa bayangkan, orang baik-baik dikatakan tukang bohong. Dan bukan sekedar baik. Inilah utusannya Allah. Dan utusan Allah tidak mungkin. Pembohong itu gak mungkin. Yeah. Tapi begitulah penantangan yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Karena bertubi-tubi ungkapan-ungkapan yang disampaikan, Nabi Saleh juga tetap sabar mendakwai mereka. Wah, akhirnya memang orang-orang seperti ini kayaknya tidak pantas untuk hidup. Ya. Sebelum Allah turunkan azab, Allah kasih kesempatan mereka untuk happy-happy. Allah ceritakan itu dalam surat Hud ayat 65. Surat apa? Hud ayat 65. Tamatta'u fi darikum. Silahkan kalian happy-happy di rumah-rumah kalian. Salasata ayyam. Berapa hari? 3 hari. Ngonoh di marem-maremna. Bargiye bakalan ditimpakan azab. Kalau orang yang berpikir kan, wah 3 hari. Tapi mereka malah semakin
menjadi-jadi, mumpung. Dan ketika ada sinyal seperti itu, Nabi Saleh sudah pergi. Ya. Meninggalkan perkampungannya. Karena sudah tahu setelah 3 hari ini mereka bakalan disiksa, bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya sudah dikasih seperti itu, mereka kok nggak mau ikut Nabi Saleh. Ya. Mereka tetap makan, minum, berbuat maksiat di rumah-rumah mereka. Ternyata ini memang sudah tidak mempan lagi. Akhirnya Allah turunkan azab. Dan ketika Allah bercerita tentang azabnya kaum Tsamud ini, subhanallah, macam-macam. Kadang-kadang Allah ceritakan bentuk azabnya itu adalah gempa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan azabnya itu adalah suara yang sangat keras. Di kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa azab mereka adalah petir. Sing bener sing ndi? Mana yang benar? Semuanya benar. Campur jadi satu. Allah Subhanahu wa taala bercerita, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dalam surat Al-A'raf ayat 78 Allah sebutkan siksaan berupa gempa. Allah berfirman, lalu datanglah gempa yang menimpa mereka sehingga mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kalau yang fisiknya gede-gede seperti itu saja, remuk, apalagi kulo kali jenengan. Ya. Saya sama jenengan itu dibandingkan kaum Tsamud, fisiknya itu gak ada apa-apanya. Ya. Harusnya kita ini mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum Tsamud. Wah, kompong, kita bikin rumah yang ada pernya. Jadi ketika gempa itu mentul. Subhanallah. Jenengan mau kasih per sebanyak apapun. Kalau Allah sudah berkehendak, per macet. Ya. Ini cerita tentang gempa. Cerita tentang apa lagi tadi? Petir. Dalam surat Hud ayat 67. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian suara yang mengguntur, suara yang sangat keras menimpa orang-orang zalim tersebut sehingga mereka pun mati bergelimpangan di rumahnya. Subhanallah Ustaz, suara bisa bikin mati? Iya, karena suaranya luar biasa kerasnya. Sayhah. Ya. Kita saja kadang-kadang kalau ada petir gitu ya, itu kita sudah duk. Ini keras banget sampai mereka pada mati. Ka'allam yagnau fiha, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di rumah mereka. Ini tentang petir. Kalau tentang suara, kalau tentang petir ada dalam surat Az-Zariyat ayat 44 sampai 45. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit kisah tentang kaum siapa? Tsamud, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kaumnya Fir'aun yang punya piramid. Yang punya piramid. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.